Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik Top 11. Di video kali ini, kita akan bahas gaya main back dan kiper di update Top 11 2024 di bulan Agustus 2023. Seperti apa fungsi dari gaya main back dan kiper ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Back sayap serang atau dalam istilah sepak bola disebut dengan wingback ini, adalah back kanan atau back kiri, yang karakternya lebih menyerang, dibanding back pada umumnya. Seperti Joao Cancelo, atau Trent Alexander-Arnold. Jika kita baca dari deskripsinya, back sayap serang adalah back yang mahir dalam menyerang. Mereka berlari menyusuri sisi lapangan, melewati gelandang sisi, dan mengirim umpan silang atau mengalihkan perhatian bek lawan. Dilihat dari karakter dan deskripsinya, maka peran bek sayap serang ini akan lebih cocok jika kita menggunakan formasi 4 atau 5 bek. Karena bek sayap serang ini seharusnya akan lebih sering melakukan overlap dan meninggalkan 2 atau 3 bek tengah di belakang. Back sayap atau dalam istilah sepak bola disebut dengan fullback ini, adalah back kanan atau back kiri, yang karakternya lebih bertahan, dibandingkan dengan back sayap serang atau wingback. Seperti Danilo, atau Achraf Hakimi. Jika kita baca dari deskripsinya, fokus utama bek sayap adalah pertahanan, tugas mereka adalah menghentikan bahaya dari sisi samping, tetapi mereka terkadang menyokong serangan cepat dari sisi mereka. Dilihat dari karakter dan deskripsinya, maka peran bek sayap ini akan lebih cocok jika kita menggunakan formasi 3 atau 4 bek. Karena bek sayap atau fullback ini seharusnya lebih berfokus untuk bertahan, dan hanya sesekali akan naik untuk membantu serangan. Dalam sepak bola era 2020-an ini, agak susah untuk menemukan bek tengah bertipikal stopper. Tapi di era 2000-an, banyak bek tengah bertipikal stopper yang umumnya bertubuh tinggi besar. Seperti Paolo Maldini, atau Rio Ferdinand. Virgil van Dijk mungkin sedikit mendekati bek bertipikal stopper ini. Jika kita baca dari deskripsinya, stopper itu lambat, tetapi akurat dalam menetralisir upaya penyerang untuk mencetak gol. Mereka ahli dalam mengawal dan menekel, jaminan keamanan kotak penaltimu. Dilihat dari karakter dan deskripsinya, maka stopper ini seharusnya lebih cocok dengan tim yang bermain bertahan. Karena dia lambat, maka akan sangat rentan ketika kita bermain menyerang dan terkena serangan balik. No-nonsense DC adalah bek yang berkarakter keras dan lugas. Sergio Ramos mungkin adalah bek yang paling cocok untuk menggambarkan bek bergaya main no-nonsense DC ini. Jika kita baca dari deskripsinya, tugas no-nonsense DC hanya satu,
yaitu membuang bola ketika ada tanda bahaya sekecil apapun. Dia bertindak cepat dan tegas, tidak membuka peluang untuk bergaya atau melakukan kesalahan. Dilihat dari karakter dan deskripsinya, maka Nononsense DC ini seharusnya lebih cocok dengan tim yang bermain menyerang. Karakter keras dan tanpa kompromi, cukup bagus untuk menghentikan lawan yang mencoba melakukan serangan balik. Bek pengolah bola adalah bek yang mempunyai kemampuan untuk membangun serangan dari bawah, atau dalam istilah sepak bola disebut dengan deep build-up. Seperti trio bek Manchester City, atau duo bek Manchester United. Jika kita baca dari deskripsinya, bek pengolah bola memadukan ketangguhan bertahan dengan teknik. Mereka menghentikan serangan dan mengumpan dengan mulus ke lini tengah, atau menahannya untuk mengatur tempo. Dilihat dari karakter dan deskripsinya, maka bek pengolah bola ini seharusnya cukup bagus ketika kita menggunakan umpan-umpan pendek untuk membangun serangan, atau ketika kita menggunakan strategi serangan balik. Kiper pengumpan adalah kiper yang mempunyai kelebihan untuk memainkan bola dengan kakinya, dan mempunyai kemampuan untuk membangun serangan dari bawah. Seperti Ederson, atau Andre Onana. Jika kita baca dari deskripsinya, kiper pengumpan memiliki kaki cekatan yang berkontribusi pada alur umpan tim. Dia dapat membantu menata serangan atau memicu serangan balik dengan umpan jitu. Tapi sayangnya, di update Top 11 pada saat video ini dibuat, belum terlihat ada kiper yang melakukan operan-operan pendek untuk menata serangan. Di era sepak bola tahun 2000-an, banyak sekali kiper bertipikal leader atau komandan kotak penalti. Seperti Oliver Kahn, atau Gianluigi Buffon. Jika kita baca dari deskripsinya, komandan kotak penalti beraksi sebagai penguasa kotak penalti. Sosoknya baik fisik maupun mental, mengintimidasi striker paling berpengalaman. Dia menjadi raksasa di garis gawang. Dilihat dari karakter dan deskripsinya, komandan kotak penalti ini seharusnya cukup bagus untuk menahan gempuran lawan, dan seharusnya juga cocok ketika tim kita bermain bertahan. Di update Top 11 pada saat video ini dibuat, kita sering melihat animasi dari kiper sweeper ini, yang maju untuk menghalau bola. Jika kita baca dari deskripsinya, kiper sweeper merasa nyaman bermain di luar areanya. Dia senang meninggalkan gawang untuk mencegat umpan lambung lawan kapanpun dibutuhkan. Dia siap menjadi bek tambahan. Dilihat dari karakter dan deskripsinya, seharusnya kiper sweeper ini akan cocok jika tim kita bermain menyerang. Dan di update Top 11 pada saat video ini dibuat, kiper sweeper adalah kiper yang mempunyai gaya main paling terlihat fungsinya dibanding kiper pengumpan atau kiper bertipikal komandan kotak penalti. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini, agar channel ini bisa berkembang.